Dan ini dia beritanya. Ini dia. Viral video panas mirip artis dan atlet. Pakar telematika ungkap keasliannya. Nah, ini dari sisi teknologi telematika digital, ini kan ada yang namanya ini ada kayak forensik digital gitu. Dan ini mengungkapkan keasliannya. Saya sih hanya berdoa semoga saya tidak termasuk di dalamnya. karena memang kalau saya sampai termasuk di dalamnya sih saya nggak akan khawatir, karena apa? Nggak mungkin kelihatan orang saya hitam gini, ya kan pasti akan nggak kelihatan. Baik, itu adalah dua berita viral yang berkaitan dengan video shoot, ya. Masih banyak berita lagi yang akan kita sampaikan, jadi Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan di Melek TV, di Melek Hukum. Balik lagi di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin segar. Yeay. Kita akan bahas kali ini soal porno bikin parno. Kenapa bikin parno, Bar? Porno itu bikin parno, kalau tarno bikin sulap. Bisa. Dibantu. Enggak lah kalau bikin porno enggak. Kenapa? Bikin semangat. Tergantung orangnya juga sih. Mungkin bagi pelakunya atau hal yang orang yang melakukan itu parno nih lah, nanti kena nih, saya kena nih gitu. Bener, soalnya bisa kena undang-undang pornografi. Kalau tadi kan Akbar bawain tuh, nah informasi soal adanya selebritas yang namanya disebut-sebut terlibat Ada di beberapa video porno. video-video, Iya, ya. Ada tapi yang bersangkutan nggak ngakuin kan. Nah, ya kayak begini tuh banyak kan marak terjadi, Prof. Edi. Pasti Dari dulu. viral lah, pasti Yes. viral. Ya, banyak, baik di sosial media maupun dalam pertunjukan-pertunjukan yang live pun kan sering sekali terjadi seperti itu. Kalau misalnya satu dulu yang nggak terbukti deh, bukan dia orangnya, dilaporin ke polisi. Nah, itu yang kena apa? Yang penyebarnya kah? Yang menyebarkan, karena menyebarkan muatan yang berbau pornografi pun itu ada ancaman pidananya sendiri. Jadi bisa jadi yang justru diancam pidana, yang dijerat hukum itu adalah yang menyebarkan gambar-gambar yang tidak senonoh atau yang bermuatan pornografi. Kalau yang melakukan? Ya. Kalau dia melakukan kemudian itu tidak di depan umum atau Di tidak belakang umum lah. ya, artinya memang itu bukan untuk dikonsumsi publik, Ya. ya sebetulnya tidak menjadi soal selama itu dalam ruang privasi dia. Oke. Tetapi Ya. kalau itu ditampilkan di depan umum, baik yang melakukan maupun yang mengambil maupun yang mengunduh itu semua kena. Kena. Nah, Ya. tapi kalau misalnya dibuatnya untuk kepentingan pribadi, terus tiba-tiba kesebar. Nah, ini siapa yang salah? Yang nyebarinnya atau yang ada di konten itu? Yang nyebarin. Makanya tadi saya katakan kalau itu bersifat privasi yang untuk tidak disebar luaskan, ya tidak termasuk dalam konteks penyebarluasan pornografi, tapi yang mengunggah itu yang kemudian diancam dengan pidana. Tapi ada yang kasus dulu itu yang melibatkan artis terkenal juga. Betul. Itu kena juga kan artisnya Iya. juga. Ya, itu memang itu kasus yang kontroversi ya. Iya, betul. Kasus yang kontroversi, apalagi itu kan ada dua video yang kemudian tersebar, kemudian yang satu mengaku tapi dua orangnya ini kan tidak pernah mengaku. Iya. Jadi Iya. memang itu saya lebih melihat bahwa kasus itu pada pembuktiannya pada scientific evidence ya, dalam pengertian bahwa kan tidak ada orang sebetulnya yang melihat kejadian itu, tetapi hanya berdasarkan video yang ada pada handphone Nokia E90 itu. Kemudian aparat penegak hukum mencoba untuk mengolah, untuk mencari scientific evidence, karena pada waktu itu mengapa memang sangat marak, undang-undang kita itu kan baru disahkan. Kasus itu kan terjadi 2009-2010. Ya. Sementara kita baru mempunyai undang-undang pornografi itu dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Jadi memang sebetulnya kalau kita melihat kepada konten di dalam undang-undang pornografi itu hanya termasuk di dalam konteks membuat ya. Meskipun yang menyebarkan itu bukan mereka. Oke, jadi yang membuatnya saja, tapi orang yang ada di dalam video sebenarnya masih debatable. Betul. Harusnya bisa jadi terlibat ataupun enggak. Betul, terjerat karena undang-undang ataupun enggak ya? Ya, karena itu kan untuk kepentingan pribadi sebetulnya. Yang salah adalah mereka yang menyebarkan konten pornografi itu. Tapi Ya. masalahnya kan kalau kesebar itu loh, Bar. Yang nonton nggak kan? Kalau yang nonton wah kena semua kita nih. Kita ngajak-ngajak banget nih. Iya. Nah, tapi kalau yang beberapa waktu terakhir ini ada artis juga yang melapor ke polisi, Gisela, dia membantah bahwa itu adalah video dia karena memang ada juga yang menyanding-nyandingkan video dengan fotonya dia, padahal dia membantah. Dilaporkanlah ada 10 akun media sosial. Nah, 10 akun
ini bisa jadi kena karena penyebaran itu, Prof. Betul, bisa. Karena mereka menyebarkan, jadi bukan Giselanya, tetapi kemudian yang menyebarkan, yang kemudian sudah diedit dan lain sebagainya seolah-olah adalah Gisela. Jadi yang menyebarkan itu yang termasuk di dalam penyebar luasan. Karena kan yang bahaya konten gini loh, ada pornografi. video terus dibilangnya, oh ini si artis A, padahal bukan, tapi Ya. mirip Itu misalnya sering kayak gitu. sekali terjadi. Ya, itu resikonya public figure ya, Bar ya. Untung saya nggak pernah sih. Iyalah, jangan loh. Lagian kamu mau ngapain? bikin Lagian nggak ada konten yang mau nyebarin saya kayak aku ya. Iya. Makanya kalau toh iya siapa yang mau lihat? Nah, kalau kamu ngomongin artis nih, public figure, bintang tamu berikutnya di narasumber kita ini akan cerita banyak seputar konten-konten yang dia bikin. Ini adalah penyanyi dangdut, suka bikin konten seksi. Nah, kira-kira bisa kena undang-undang pornografi atau enggak? Di Melek Hukum ya. Sesaat lagi, jangan lupa ikut juga mention kita di @kompas.tv dengan hashtagnya Melek Hukum Kompas TV. Balik lagi di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin segar. Kita harus tanya juga dong. Tujuan kamu nonton konten Cupi apa sih? Ya, Itu lebih penting. betul. Tanya di depan ini loh, dari tadi Iya. matanya nggak pindah-pindah Kan dia. nggak adil dong kalau hanya menyerang ke orangnya. Karena persepsi orang Persepsi ketika orang melihat. persepsi ya. kamu nonton konten Cupi apa sih? Ayo. Nggak sengaja. Nggak sengaja mau dibolak-balik dibuka. Kadang-kadang suka apa ya, sebagai manusia biasa tuh kayak aduh kesel banget gitu, kayak emosi banget gitu. Fitnya itu gelap aja nggak ada gambar apa-apa. Lagi ngapain? Ya, pasti di kamar Kayak gitu mandi ya? aku mati nih. Nah, pasti orang pikirannya gitu. Persepsi yang memang itu melanggar kesusilaan. Jadi kembali lagi kepada yang tadi dikatakan oleh Mas Akbar adalah persoalan persepsi. Kalau disebut penduduk ilegal, saya nggak setuju karena saya punya identitas resmi dari negara, yaitu KTP DKI.
Cupita merupakan seorang pedangdut yang tergabung dalam duo Kopas. Aksinya dalam bergoyang saat bernyanyi selalu menjadi kontroversial. Pasalnya, penampilan wanita 27 tahun ini selalu terlihat seksi dan menggoda. Cupi juga kerap kali membuat konten-konten yang cukup vulgar di media sosial. Tak jarang netizen memberikan komentar-komentar negatif di akun sosial medianya. Lalu apakah konten-konten yang dibuat oleh Cupita termasuk dalam konten pornografi dan bisa dijerat oleh undang-undang pornografi? Selengkapnya kita simak di Melek Hukum. Kalau ngomongin Cupita ini, netizen tuh pasti heboh. Karena apa? Banyak juga pro dan kontranya. Banyak kontranya sih di media sosial misalnya. Banyak yang bilang konten-kontennya kamu tuh seronok gitu. Nah, biar apa sih sebenarnya bikin konten kayak gitu? Biar pure lah ya. Seronok ya? Emang seronok gak sih? Enggak. Tergantung orang mikirnya. Nah, Kalau tergantung benar, orang mikirnya. saya Tapi nggak salah dong, karena sebagian netizen bilang, kok kayaknya seronok sih kontenmu. Nggak salah juga kan? Cupi jadi bingung, soalnya kalau misalkan Cupi jalan ke mall juga pakai baju rapi, tetap aja orang ngelihatnya kayak nggak jelas juga sih. Kayak apa ya? Kayak ngelihatnya tuh kayaknya aku tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau Jadi pakai baju rapi salah, pakai baju yang Iya. ketat juga salah. Lebih salah itu. Lebih salah kalau nggak pakai baju. Bahaya. jangan dong. Nah, tapi kalau masalah sure atau enggak itu harus kita make sure ya. nah makanya ada Cupi, kita make Kita sure pastiin. sekarang, kita pastiin karena saya gini, Cupi di media sosial menonjolkan bagian tubuh yang tidak lazim, misalnya Iya. dilihat sama semua orang. Nah itu Iya. biar apa? Agar Lazim apa? kali Supaya ya. apa? Kalau nonjolin kepala tuh baru nggak lazim tuh. Cupi juga suka bingung sih ya kalau misalkan udah kayak gitu, soalnya kadang-kadang baju yang udah rapi juga kan juga sebenarnya kalau misalkan antara apa tadi menonjolkan gitu ya. Ya Cupi juga bingung kalau yang menonjolkan juga gak bisa dipindahin lah gimana. Nah, tuh kan. Atau Cupi pernah aja nggak bingung apalagi disalahgunakan, yang lihat. Tapi kamu ini nggak sih ngerasa nggak kalau konten kamu tuh menimbulkan pro dan kontra? Misalnya ada sebagian orang bilangnya ini shock banget tadi karena pakaianmu juga seksi di konten itu. Itu Akbar udah nggak kuat minum terus dia. Kayaknya di episode ini Gerak. gimana Cupi? Setiap orang pasti ada sisi yang ingin ibaratnya kayak gimana ya, kayak dia pengen nge-explore atau misalkan dia mungkin kalau bisa dibilang ya sombong lah gitu. Cuman kan ada yang mungkin dia menyombongkan apa ya, kayak dia punya apa, mungkin punya suara bagus juga bisa disombongkan gitu kan. Terkadang juga nggak bisa dihindarin. Kadang-kadang Cupi ingin seperti itu tapi yang nggak, maksudnya Cupi masih di batas-batas normal banget lah. Ya Cupi Gitu. melihat itu masih normal. Karena aku sedikit aja udah apa ya, kayak ricu banget gitu. Sebenarnya aku nggak Cupi juga nggak suka buat seperti orang-orang yang misalkan di standarnya Cupi gitu ya. Kalau kayak teman-teman Cupi, wah bikinnya seperti apa banget gitu. Tapi ya kalau Cupi, kenapa kalau misalkan setiap di Cupi tuh bikin ya cuman pose kayak gimana aja udah kayak huru-haranya udah kayak apa Ya, ini gitu. misalnya saya pakai baju tertentu, Cupi pakai baju tertentu, Nggak usah akan aneh-aneh beda. dah. Cupi gini doang aja orang udah heboh. Padahal dia ngambil apa kayak ngambil Iya, sampah iya. atau ngambil apa gitu orang pikir aja Tujuan tuh. bikin konten kan tiap orang tuh pasti punya tujuan bikin konten kan. ya. Nah, kalau Benar. Cupi tujuan bikin konten itu apa sih di feed Instagram yang kontennya tuh dianggap orang seksi? Ya kalau Cupi sih awalnya yang namanya perempuan pasti kayak kecentil aja sih, kalau sebenarnya karena kecentilan aja gitu. Cuman nggak tahu kalau misalkan tahu sih sebenarnya karena udah lama juga aku iniin kan, udah lama Cupi jalanin, udah tahu gitu. Cuman ya karena apa ya, kalau menurut Cupi kalau masih di batas normal Itu boleh lah. masih Tapi sebenarnya juga nggak adil juga kita nanya Cupi tujuan dia bikin konten. Kenapa, Kita harus tanya juga dong. Tujuan kamu nonton konten Cupi apa sih? Ya, Itu ini lebih penting. betul. Tanya di depan ini loh, dari tadi Iya. matanya nggak pindah-pindah Kan dia. nggak adil dong kalau hanya menyerang ke orangnya. Karena persepsi orang Persepsi ketika orang melihat. tujuan Persepsi ya. kamu nonton konten Cupi apa sih? Ayo. Nggak sengaja. Nggak sengaja mau dibolak-balik dibuka. gak sengaja ya sampai Iya, orang berkali-kali. selalu nyalain yang bikin konten. Nah ini kan
tanyanya gini, tujuannya tadi kalau Cupi ngerasa ini centil-centil aja. Nah tapi karena Cupi yang berani banget itu bikin konten, muncul juga kalau kita lihat komentar-komentar yang mengarah itu kan ke pornografi. Cupi melihat ini udah masuk pelecehan atau tidak? Kadang juga Cupi ngerasanya kayak gitu karena kadang-kadang aku kalau misalkan Cupi lagi mau ngupload foto yang memang muka aja gitu kan, ya cuman ya sih mungkin ekspresinya aja gitu, cuman segini doang juga kadang-kadang ngomongnya udah kayak ngelantur banget. Kadang-kadang suka apa ya, sebagai manusia biasa tuh kayak aduh kesel banget gitu, kayak emosi banget gitu. Tapi kalau netizen emang apa aja di komen sih? Coba misal Cupi nih ngupload ya, misal feednya itu gelap aja nggak ada gambar apa-apa. Lagi ngapain? Ya, pasti di kamar gitu ya? aku mati nih. Nah, pasti orang pikirannya gitu. Iya. Iya sih. Iya kenapa ya? Iya. Kalau Prof lihatnya gimana sih kayak konten-konten Giliran seksi saya udah telanjang gitu. jada aja nggak ada yang ngomen. Kalau Prof itu lihatnya gimana dari sisi hukumnya? Nah, Iya. kalau konten-konten yang sebagian orang anggap ini seksi, ini bisa masuk undang-undang pornografi nggak sih? Atau batasannya apa? Ya di undang-undang tuh batasannya Iya. dianggap tuh pornografi apa, Prof? Jadi sebetulnya kalau kita berbicara mengenai pornografi, kita punya rujukan dua ya. Yang pertama adalah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Tapi khusus berkisar pasal 282 atau 292 yang intinya persoalan perbuatan cabul. Ya. Tapi juga kita punya undang-undang khusus tuh, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai pornografi. Yap. Yang ingin saya bacakan itu memang panjang ya. Jadi definisi pornografi itu panjang ya. Oke. Menurut saya bacakan saja ya. Tapi Jadi jangan kepanjangan ya Prof ya, inti-intinya apa aja? ya saya kira saya baca ya. Jadi pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartu, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi yang mempertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Nah. Jadi memang kalau melihat definisi pasal seperti ini kan dia sangat luas sekali. Betul, sangat luas. Dan yang kedua, ini adalah persepsi masyarakat, apalagi kita ini adalah budaya ketimuran ya, dan lain sebagainya yang memang menjunjung tinggi nilai-nilai yang bagaimana berpenampilan, ada nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai kesopanan, sehingga itu sangat mudah kita kemudian menjudge orang untuk kemudian dia masuk dalam konten pornografi. Sexual harassment atau pelecehan seksual itu ditimbulkan oleh beberapa motif. Ada yang namanya seksual motif, ada yang namanya social culture motif, ada juga yang namanya revenge motif, dan ada beberapa motif lainnya. Ini mungkin ketika misalnya tadi dikatakan bahwa tampil pakaian biasa saja menimbulkan kontroversi. Kalau awal tampil pakai pakaian biasa, mungkin selanjutnya pakai pakaian biasa tidak menjadi soal. Tetapi mungkin karena yang pertama kali diekspos itu adalah tampilan yang dalam tanda kutip tidak senonoh atau bermuatan pornografi itu tadi, ketika kemudian kita mencoba memakai baju yang tidak menampilkan anggota tubuh dan lain sebagainya, orang kemudian mencibir. Jadi image atau kesan pertama itu ya? Kesan pertama itu yang akan membawa orang kemudian berpersepsi. Tuh, kalau aku lihatnya gimana sih? Misalnya, kalau Cupi tadi kan ngerasanya ya udah biasa aja, tidak merasa itu porno. Tapi kalau misalnya sebagian orang, netizen bahkan komentarnya bisa sampai, ih kenapa begini, kenapa begitu. Nah kalau Akbar lihatnya gimana? Itu balik lagi ke pikiran orang gitu. Kalau orang mau berpikir jorok terus ya, orang nonton renang aja lama-lama juga dikira porno, ya kan? Padahal itu olahraga renang, ya kan, yang memang harus berpakaian seperti itu. Tapi balik lagi ke persepsi orang masing-masing. Nah, misalnya kalau tadi Cupi menonjolkan juga ada gerakan-gerakan tubuh misalnya diisi konten feed itu, ini kan jadi rancu juga kalau kita bicara soal pernyataan Prof tadi, pengertian pornografi kan gerakan tubuh yang seperti apa gitu. Ya memang undang-undang itu tidak mendefinisikan, tapi gerakan tubuh yang kemudian menimbulkan suatu persepsi porno atau persepsi cabul atau persepsi yang memang itu melanggar kesusilaan. Jadi kembali lagi kepada yang tadi dikatakan oleh Mas Akbar adalah persoalan persepsi. Nah, Prof, kalau tadi unsur-unsur yang kayak suara itu deliknya maksudnya kalau dibawa ke ranah hukum itu ada yang mengadukan dulu atau enggak?
Ya itu karena apalagi kalau ditampilkan di depan publik, jadi tidak mesti ada yang mengadu karena itu delik biasa. Oh, langsung bisa betul. diproses Kalau ya. delik aduan kan korbannya yang kemudian mengadu, tapi ini kan kemudian masyarakat yang terusik, masyarakat yang kemudian merasa risih, dia bisa melaporkan itu bisa. Oke, kalau kontennya Cupi misalnya lagi ngopi atau makan itu kan aman dilihat Iya. semua Betul, umur. Tapi kalau betul. misalnya konten Cupi yang lagi Dance juga dance mungkin. tapi Ya. pakai baju seksi itu kan nggak bisa dilihat semua umur. Nah kalau misalnya Cupi lihatnya masih yang ada di pikiran Cupi apa sih? Itu kan kontennya tidak semua umur bisa aman lihat konten Cupi karena ada banyak persepsi yang bisa ditimbulin. Cupi itu pernah ya, karena kan Cupi juga suka ngedance gitu, karena kan buat Cupi apa ya, ya satu Cupi memang suka ngedance, terus juga lumayan lah untuk nurunin berat badan atau olahraga gitu kan. Itu karena selalu jadi huru hara, Cupi sempat bikin di Instagram Cupi itu, Cupi tulisin sendiri 18 tahun ke atas. Nah, Karena aku juga udah dikasih bingung banget soalnya. warning. Iya, udah dikasih warning karena aku juga sempet ya apa Cupi sempat berpikir kayak begitu. Ini takutnya gitu kan, karena sebenarnya sih itu biasa aja, karena gimana sih orang ngedance, cuman mungkin karena dilakukannya sama Cupi orang jadi berpikirnya jadi seperti itu. Karena sesuatu yang ramai itu biasanya memicu orang untuk ngeliat lagi. Nah, takutnya yang kepicu itu adalah anak kecil. tapi kalau Cupi yang bilang 18 plus malah makin dilihat justru Iya. ya. Oh ya, Udah dikasih jadi salah dong. warning. Semakin dibatasi semakin orang penasaran. Penasaran. Ya. Apalagi cuma 18 tahun ke atas. Jadi yang 18 tahun tuh nontonnya di lantai 2, kalau yang nontonnya di lantai 1. Oh, iya, iya, betul. 18 tahun ke atas. Tapi susah ya Prof ya kalau konten di media sosial kayak gini susah. untuk Iya, batasan semakin porno susah. Kalau atau dulu kan enggak. kayak televisi tuh orang langsung cepet gitu. Iya, jelas sensornya Karena apa, Karena jelas kita batasan kemudian umurnya. orang mengunggah atau apapun kegiatan ya, misalnya dia vlog dan lain sebagainya, itu kan nggak ada badan sensornya. Iya. Ya, dan itu memang amat sangat berbahaya apabila dia sudah masuk pada konten pornografi. Mungkin tanpa kita sadari, tapi ada persoalan. Itu kan sebetulnya kita berada di dalam ranah kesusilaan, ranah kesopanan. Tetapi ranah kesusilaan, ranah kesopanan ini yang kemudian dipositifkan oleh undang-undang pornografi itu. Nah, bicara soal undang-undang pornografi, banyak netizen juga yang udah mulai nanya nih, Bar, Cupi sama Prof Edi. Kita akan lihat. Jangan lupa kalau yang masih nanya juga gak apa-apa di @kompastv, hashtagnya Melek Hukum Kompas TV. Kita balik lagi, tetap di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin segar. Hey! Ini ngomong-ngomong siapa yang ngundang ya? Nggak tahu juga di Prof kan siapa nih.
inilah yang harus kita luruskan sebenarnya. Itu adalah mitos. Kenapa orang mengambil cula badak? Itu adalah untuk pengobatan, untuk prestise, untuk kebanggaan dan sebagainya. Itu tidak perlu lagi karena sebenarnya cula badak itu tidak ubahnya sama dengan kuku kita atau rambut kita yang hanya terdiri dari zat keratin. Dari riset yang sudah dilakukan oleh berbagai tempat, termasuk kita di sini, tidak ada khasiat yang khusus selain dari keratin yang terkandung di dalam cula badak itu. Jadi memang harus kita luruskan. Sangat disayangkan hanya dengan tujuan yang mitos yang tidak jelas, badak harus mati sia-sia. Hey! Oke, slow down, oke. Ini ngomong-ngomong siapa yang ngundang ya? Nggak tahu juga di Rafael siapa nih. ngundang. Nggak. Mau Zumba, Cubita, temennya Cubita. Ikut syuting. Syuting apa coba? Syuting Ini apa? sini, olahraga kan? Enggak, Syuting apa? ini syuting melek hukum, permisi. Bapak ini mau kemana? Zumba di sini. Katanya mau syuting apa? Zumba, syuting olahraga. Alamatnya di mana? Permisi. Di sini. Di sini tuh di mana coba? Di sinilah, masa di mana? Enggak ada. Nggak, ini syuting apa di sini? Enggak ada. Ini ngobrol-ngobrol melek hukum loh. Sorry. Tapi sekalian saya di sini boleh kan? Ngapain ke sini? Ya ikut syuting di sini boleh. Sebagai apa? Ya paling di enggak sini? saya apa aja deh di sini ya. Biar tambah semangat. Ini tadi juga ngikut aja sih saya sana. Kira saya ke gym ini tadi. Ini kok nggak berhenti ngomong-ngomong lagunya udah nggak ada lagunya, udah nggak Saya ada kan ke musiknya. gym. Jadinya ada kejam ya. Jangan ke saya minta izinnya, boleh nggak sama menonton? Oke, boleh saya sekalian syuting sini ya? Ya boleh ya. Boleh. Oke. Tanya Prof Edi boleh nggak? Cubita boleh. boleh nggak? Boleh aja. Ya udah boleh ya. Oke, Ya siap. udah, namanya siapa? Saya mau nama asli atau ngos-ngosan juga ya? Kurang pemanasan kayaknya. Saya Surya apa? Suryani. Boleh duduk loh. Boleh duduk. ya, sini ya? Iya. Oke, Tepuk thank you. tangan ya. Boleh ada tamu tambahan. Kamu di sini mau ngapain coba? Tadi rencana mau olahraga, cuman mau Nggak ada diberdayain olahraga. apa ini? Saya mau berdayakan aja. Mendingan bacain pertanyaannya netizen. Oh, oke. Boleh, tapi bacanya nggak usah sambil Zumba nggak apa-apa. Enggak dong. Ini pertanyaannya Ini saya apa bacain. aja? Bacain. Yang Masih dengerin ngos-ngosan? siapa? Yang dengerin ini. Oh, mereka. penonton-penontonnya. Oke, siap. Boleh. Yang pertama boleh? Iya boleh. Tarik nafas dulu Pak. Maksudnya udah tua ini ya. Iya. Faktor U Oke. memang beda. Ini dari Sugiandi Putra, ya. Apakah memperlihatkan video orang mandi secara langsung tanpa men-share video itu melalui sosmed dapat dituntut dengan undang-undang pornografi? Jadi dia memperlihatkan video, kemudian ditonton sendiri gini. Nah, itu Ini boleh kira-kira- apa enggak? Itu jelas satu melanggar privasi orang ya. Karena di mana-mana orang mandi itu pasti bersifat private. Iya. Dan yang kedua yang dia ambil itu kan pasti orang mandi itu kan telanjang. Iya. Dan konten telanjang itu adalah salah satu konten yang memang dilarang di dalam undang-undang pornografi. Jadi dia kena itu.
Meskipun dia tidak. Kalau anak mandi Ah, itu beda ya. Oh, iya. Nenek-nenek mandi juga beda ya. mandi jenazah. Enggak ya. Tapi nggak boleh itu ya, udah privacy. Nggak boleh, yang privacy, kedua. kemudian itu Walau ada tidak kontennya. di-share kegiatannya udah Betul, sudah Melanggar. melanggar. iya. Oke. Prof, kalau Cupi nanya boleh ya? Boleh, boleh, dong, boleh. dong, Mandi boleh tentang dong. mandi nih, tentang mandi. Jangan, tuh kan. Ini Cupi mau tanya, waktu itu kan ada kasus ya, deket-deket ini ada kasus yang perempuan ke pom bensin, terus dia Kamar ke mandi toilet, ya? ke kamar Iya. mandi, terus direkamin, ada orang yang ngerekamin kayak gitu, kamera Hah? disembunyiin kayak gitu ya? Kamera Candid, tersembunyi. candid. Iya, Ya, nah candid. itu gimana tuh? Oh, itu Pokoknya kena. padahal nggak, takutnya kan nanti sewaktu-waktu Cupi takutnya ke toilet ya kan, Iya. takutnya ada juga. Makanya kalau toilet lihat-lihat dong. Nanya, mana Lihat-lihat gini dong Oh kalau gini dulu, toilet. lihat-lihat. Ya. Itu jelas kena ya, Itu Prof? gimana? Jelas kena, bahkan bukan yang di pom bensin, yang sedang menghebohkan kan ada satu kasus di universitas negeri iya. ternama Iya. di Iya, Sulawesi Selatan, Iya, ya. Itu ternyata ada kamera tersembunyi yang dipasang di toilet wanita. Itu sudah sejak bulan Mei dan itu baru ketahuan bulan Oktober. Jadi Kebayang. bisa dibayangkan Iya. apa namanya yang Korbannya sudah terekamnya berapa? itu sudah berapa banyak, korbannya berapa banyak. Itu masuk dalam persoalan pornografi. Mengapa? Karena ketika dia memasang kamera tersembunyi di dalam toilet, ini kan jelas ada tujuan. Dia mempunyai suatu mens rea, suatu niat jahat untuk mengambil gambar secara tersembunyi yang berkaitan dengan ketelanjangan maupun berkaitan dengan kelamin. Jadi nggak Masuk. usah diadukan pun udah harus diproses. Ya, kena diproses dan pornografi. itu pelakunya sudah ditangkap. Ya, sementara diinterogasi itu. Kalau Oke. kamera CCTV, Prof, Oh beda, Ya, kalau lain. CCTV Nggak terus mungkin kita lah buka CCTV baju di di, sini. Ya, kamu ngapain nggak mungkin juga CCTV di di depan dalam kamera? toilet, nggak mungkin. Karena CCTV itu tujuannya bukan persoalan pornografi, tapi lebih Ya. pada persoalan keamanan. Keamanan. Iya, Ya. kalau yang candid kan persoalan keimanan ya. Betul, Bener keimanan. juga ya. Coba berikutnya apa lagi? Berikutnya dari Agung underscore Aldiki. Saya dan pacar saya suka saling kirim foto-foto sure Aduh. lewat chat dan saya simpen di galeri HP saya. Terus HP saya hilang. Ya. Yang mau saya tanyain, kalau ada yang nemu HP saya terus nyebarin foto itu, apakah saya dan pacar saya bisa dipidanakan? Takut dia, Prof, kayaknya. Ya, memang Ketakutan. itulah. Ini kan sebetulnya Ya, adalah salah sendiri. ya, memang kalau kita kembali kepada tujuan undang-undang pornografi, apa tuh tujuan undang pornografi? Ada 5 tujuan. Antara lain adalah menciptakan tatanan masyarakat yang beretika, yang memahami sopan santun dan memelihara budaya-budaya leluhur. Ya memang kalau ketika kita berbicara kita mengirimkan foto yang bersifat private Ya. kepada pacar atau suami terhadap istri, memang pada hakikatnya itu hanya persoalan suatu etika kesopanan saja. Ya. Tetapi memang kalau di dalam konteks ini yang kena adalah mereka yang kemudian menyebarkan. Kalau misalnya ini kan foto, juga sekarang banyak voice note atau berupa suara. Ya, Yang itulah maksudnya tadi juga- di dalam definisi Yang termasuk tadi kan banyak Ya. undang-undang suara, pornografi foto, itu termasuk kartu. adalah suara. Suara. Jadi suara itu pasti tahulah suara mendesak atau suara apa yang kemudian membuat image orang Ya. bahwa ini adalah ada suatu aksi porno, kira-kira seperti itu. Nah ini nih, seringkali kan begini penyebaran itu dari konten yang ada di handphone pribadi, Betul. terus hilang, tersebar. Nah Iya, ini iya, iya. yang jadi masalah. Makanya jangan pernah ya ngirim-ngirim foto-foto sure ke pacar, jangan dibohongin ntar itu ya. Ya. Ngirim-ngirim foto-foto telanjang, foto-foto apa, bahaya. foto-foto jorok gitu. Saya kirim foto-foto sampah. Jorok ya. Jorok. Berikutnya ini dari @rukiki_andira25. Prof, kalau pembuat literatur modern berkonten seksual seperti komik, novel, Oke. ini bisa dijerat undang-undang pornografi juga nggak? Nah, Kalau kembali kepada definisi masuk. Masuk ya? Kartun kan? Ya. Masuk. kartun. Jadi dia kemudian menimbulkan Oh, bisa ya? masuk, Kartun terus masuk. Ya, kembali tergugah. ya, makanya tadi saya katakan bahwa di dalam pasal 1 ketentuan umum undang-undang tersebut mengatakan bahwa
animasi kartun, nah termasuk kan itu. Kartun. Ya, jadi yang berkonten pornografi maupun eksploitasi Doraemon seksual. mandi kena kali ya. Iya, atau apa nih? Mantap, yang mengundang itu termasuk ya. Nah, tapi kan yang jadi masalah tadi kalau misalnya animasi, kalau kartun yang jelas-jelas memuat pornografi itu masuk undang-undang pornografi. Iya. Tapi kalau kita lihat yang sering jadi perdebatan sekarang nih, misalnya animasi kartun terus disensor, itu kan banyak juga yang jadi kontroversi, ngapain harus di blur, padahal sebenarnya kan nggak akan menimbulkan kesan macam-macam gitu. Kalau Prof lihatnya gimana? Ya begini, kita juga harus melihat konten kartunnya itu juga, karena kadang-kadang jangan sampai hal-hal yang sebetulnya menimbulkan hal yang lucu, tapi kemudian dalam persepsi kita itu adalah porno. Jadi seperti itu sebetulnya tidak mesti ya untuk disensor, kecuali kalau memang animasi atau kartun itu yang memperlihatkan anggota tubuh atau menimbulkan kesan cabul, itu yang kemudian dilarang. Tapi jadi khawatir gak sih upload konten gitu yang bisa jadi perdebatan, ini kayaknya kontennya porno deh, ini Cuek-cuek aja, upload cuek-cuek aja gitu. Enggak, jadi apa ya, jadi ruang cupi juga sebenarnya kayak gimana sih ya, kayak ini banget gitu, ruang Berarti cupi untuk dipilih-pilih juga ya, yang upload itu dipilih-pilih juga gitu ya, yang mau diupload gitu. Dipilih-pilih juga sih sekarang untuk yang habis dipilih tuh ada nggak ya? Yang nggak lolos. mau nggak jadi editor cupi? Yang tidak diupload itu. Ya. tuh ditantangin tuh sama Cupi, berani gak jadi editornya Cupi? Nggak berani karena saya nggak bisa ngedit ya. Bukan saya nggak mau, tapi nggak bisa ngedit. Kalau bisa ngedit juga Mau belum dong. tentu berani. Selain tadi netizen, ada pertanyaan juga, nanti masih ada pertanyaan berikutnya soal undang pornografi, tapi nanti abis iklan ini ya, jangan lupa ikut juga mention di @kompas.tv dan hashtagnya Melek Hukum Kompas TV. Kita gabung lagi di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin segar. Jadi dikawin. Pas aja, mau pas. Pas, ganti. Dulu. Nah, ini lihatnya ke samping terus gitu. Iya, takutnya yang mengganggu konsentrasi. Ada di fotonya Vanessa Angel lagi. Gantung. Papaya. Ada perhatian nggak? Dia tangannya gemeter banget bikin tadi. Hai guys. Mata di sini, otak di mana? Itu yang tadi saya katakan ketika berhubungan dengan sexual harassment. Di dalam studi kejahatan itu ada yang namanya victim participation. Victim participation itu Sahabat Kompas TV, sekarang saya berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saya membayangkan timnas Indonesia bermain di stadion ini di hadapan 80.000 penonton. Betapa megahnya. Ya, jika di belakang sana ada KRI Dewa Ruci, maka hari ini penerusnya KRI Bima Suci sudah siap untuk melaksanakan tugas. Jadi saya ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi yang begitu memprihatinkan dari bangunan sekolah ini. Jadi ini adalah salah satu ruangan yang kondisinya paling memprihatinkan. Saat ini Presiden Joko Widodo juga ingin merasakan bagaimana rasanya naik di kereta bandara ini. Nah, ini rame-ramenya nih ya, bisa dilihat tuh rame-ramenya. Abdul Wadud dari Sudan dan dia sedang bersama dengan keluarganya. Say hi. Saya membuat mata palsu karena anak saya pengguna mata palsu juga. Dia divonis kanker mata waktu umur 1,5 bulan.
disebut penduduk ilegal, saya nggak setuju karena saya punya identitas resmi dari negara, yaitu KTP DKI. Jadi tebak kata, katanya itu bisa artis, bisa apa aja deh pokoknya. Yang pertama Akbar dulu ya, waktunya 40 detik Mainnya dong, masing-masing. cara mainnya dong. Cara mainnya nanti tinggal tebak aja, misalnya isinya adalah apel, nanti Cupi kasih clue-nya. Kasih clue-nya apa terkait itu, ntar Akbar, Suryani tebak ya. Nah, yang kalah boleh dibajak handphonenya sama masing-masing, oke? Siap ya? Dari ini dulu, Suryani dulu. Barbara deh, nama saya Barbara. Oke, Barbara aja kan. Barbara keren, Oh, Barbara. boleh. Barbara. Ini diapain nih? Iya, di sini taruh di atas kepala, Sini. nanti kan di kebalik. kebolak. Gini, Ya. terus? Ya, terus taruh atas Saya kepala. nebak, dia yang ngasih clue. Iya, betul sekali. Oke. Bisa Satu. konsentrasi kan ya, Bisa Cupi? dong. Bisa ya. Nah, ini yang jadi masalah nih. Kan suaranya, clue kan berupa suara kan, bukan iya. gerakan kan? Bukan. Oke, aman deh. Kalau Mulai ya. clue-nya berupa gerakan yang bikin nggak konsen ya. Oke. 40 detik Sudah? dimulai dari sekarang. Artis, Ayo, artis cewek. Artis cewek, Cupita Gobas juga. Ayo. Artis cewek banyak. yang nggak jadi dinikahin. Kalau nggak bisa, Nggak jadi dikawin. Yang kemarin rame banget tuh. Artis cewek nggak jadi dikawin. pas aja, Coba, mau coba, pas. cepetan. Pas, ganti Siapa dulu. artis cewek nggak Ganti jadi dulu, ganti dikawin? dulu. Boy? Nah. Lagi. Artis yang suka ngomongnya tuh apa ya, frontal banget. Nikita Mirzani? Yes. Yep. Yeay, 1 poin. Iya langsung kan. Yang seksi, Banyak. itu loh yang 5, pabrik itu ya loh, yang 4, dia dapat pabrik 2, 1. Habis. Kenapa sih? Cuma benar 1. Siapa tuh? Aura Aura Kasih. Kasih. Yang pertama tadi Luna Maya tuh. Baru dijawabnya tadi. Aura Kasih kan langsung aja. Tapi- Aril gitu. Tapi kayak Barbara ini nggak konsen deh. Soalnya tadi pas nebaknya lihatnya ke samping terus gitu Iya, ya. Iya, iya. takutnya mengganggu konsentrasi. Harus tayang di TV dong Nih, wajah saya. sekarang. Ini saya nih. Nah, gini nih kalau saya ngasih clue enak. Nih coba. Nih. Punya Cupi banyak banget. Iya. Tuh kan. Ya. Oke. Nih, langsung dia begitu saya ngomong dia pasti langsung tahu. 40 detik dimulai dari sekarang. Buah yang biasanya tanpa biji. Tanpa biji. Buah yang Cepet tanpa dong, biji. cepet dong. Merah jus, merah. Dua semangka. Ye, 1 poin. Ayo berikutnya. Apa nih? Panjang. Biasanya ada di fotonya Vanessa Pisang. Angel lagi. Oke. Ini nih. Sejenis semangka dah. Sejenis semangka melon, Aduh, dekat yang biasanya gantung. papaya. 4, 3, 2, 1. Yang barusan. Habis. Lagian ngomongnya kan Melon. Melon. Tapi langsung Tapi paham yang menang semua ya? siapa coba tadi? Yang menang siapa coba? Cupi, dapat 3 poin. Jadi handphonenya Barbara dibajak sama Cupi. Oh, di foto mana foto? Tapi hati-hati ya, nanti pulang ke rumah nggak aman dilihat sama istri loh. Oke, guys. Jadi sekarang saya bersama siapa nih? Semua orang Cupita. pasti tahu dong Cupita. Gini aja deh biar Lah, nggak kelihatan Nggak apa-apa. Karena kalau gini ntar orang enggak biar gini aja biar. Ya udah gitu aja. Biar viewernya banyak ya. Ini mungkin akan memecahkan rekor viewer saya ya. Oke, dah. Nih. Ada perhatian nggak?
Dia tangannya gemeter banget bikin tadi. Hai guys, gitu. Mata di sini, otak di mana? Ya, itu tadi. Makanya siapa suruh kalah. Iya Kak, kurang pengetahuan sih saya. Cuman enak sih tuh, golongannya buah-buahan, keluhnya gampang. Nah, kalau Cupi, ya tadi terlepas dari game ya, kita balik lagi ke bahasan. Kalau Barbara ada pertanyaan nggak nih buat Prof Edi? Prof, ya kembali lagi ke mengenai konten pornografi ini Prof. Tadi kan udah ada batasan-batasan. Misal gini, kita tidak suka, misal ada seseorang yang kontennya seperti kita yang lapor boleh nggak Prof? Oh boleh, boleh. Kita Karena adukan, sekali lagi, jadi delik dia bukan delik aduan. Jadi siapapun yang merasa terusik dengan suatu tampilan yang bermuatan pornografi, tidak harus pihak kepolisian yang bergerak. Ya tidak mesti. Tapi maksudnya delik biasa ya, bukan delik aduan. Bukan itu. delik aduan. Ya, Cupi udah jelas soal tadi batasan undang-undang pornografi itu. Ada satu lagi yang pengen Cupi tanyain, penasaran banget. Kalau misalkan kita memang merasa dirugikan nih, ya kan Prof ya, kayak misalkan komentar yang memang udah keterlaluan gitu, yang memang komentarnya udah nggak ini lagi, ya melecehkan. Sementara oke lah, mungkin image-nya memang sudah terbentuk seperti itu, tapi kalau misalkan kita upload yang positif masih digituin juga, bisa nggak sih? Ya begini, itu yang tadi saya katakan ketika berhubungan dengan sexual harassment. Di dalam studi kejahatan itu ada yang namanya victim participation. Victim participation itu apa? Partisipasi korban. Jadi kalau Mbak sebagai korban, kemudian kan dilihat sebab musababnya. Mengapa orang berkomentar demikian? Ya. Kalau kita menampilkan foto yang biasa, orang berkomentar demikian, itu jelas masuk dalam pencemaran nama baik. Tetapi kalau kita menampilkan foto sure yang menampilkan anggota tubuh dan lain sebagainya, itu tidak bisa serta-merta lalu kita kemudian melapor. Karena yang tadi saya katakan ada dalam konteks victim participation, jadi partisipasi korban di sini. Nah, ya kalau di media sosial kayak tadi misalnya konten yang Cupi posting, mungkin Cupi anggapnya aman. Tapi kalau kita lihat juga banyak orang yang bilang, itu kok seronok banget. Nah, ini kan persepsi yang susah. Kembali lagi kepada subjektif persepsi. jadinya Betul. Ya karena dengan masyarakat kita yang heterogen, masyarakat kita yang majemuk, mungkin di satu tempat mengatakan itu adalah gambar yang senonoh, tapi di lain tempat tidak. Nah, itulah kita kembali kepada tujuan dari undang-undang pornografi itu sebetulnya kan untuk menciptakan tatanan yang beretika, yang kemudian memiliki kepribadian yang luhur, tetapi di satu sisi sebetulnya yang harus kita perhatikan dari undang-undang pornografi itu bertujuan adalah untuk mencegah komersialisasi seksual khususnya terhadap perempuan dan anak. Mengapa? Karena perempuan dan anak ini adalah mereka yang sangat rentan terhadap korban kejahatan. Itu tadi, gak cuma bicara penegakan hukum, tapi ada moral, etika di situ ya, Prof ya. Nah, kalau Cupi jadi kapok nggak untuk upload konten-konten yang dianggap seksi? Atau ya udah nggak apa-apa, upload aja selama nggak ada masalah, selama nggak ada kasus hukum gitu? Kalau misalkan mungkin kembali lagi ke niat ya, dan mungkin juga itu juga nggak langsung diproses kan Prof ya, pasti kan dipertimbangkan dulu kalau misalkan emang itu mungkin unsurnya kesengajaan atau kayak gimana, mungkin masih bisa diiniin gitu. Ya enggak juga ya, karena sekali lagi itu bukan persepsi kita loh, itu adalah persepsi orang terhadap tindakan kita. Repotnya di situ. Sekalipun kita enggak. Betul, memang mungkin kita tidak berniat untuk menampilkan hal-hal yang bersifat tetapi kemudian ketika masuk dalam batasan-batasan definisi pornografi, itu orang bisa menangkap bahwa itu adalah aksi porno dan itu kemudian bisa dilaporkan. Kalau tanggung jawabmu sebagai public figure gitu, pernah nggak sih terfikirkan, public figure harusnya saya nggak bikin konten-konten yang mungkin bisa memancing, atau kan yang lihatnya itu bisa anak-anak, bisa siapapun, dan bisa berpersepsi apapun soal kontenmu yang seksi itu? Serba salah juga sih, karena emang udah nggak bisa ngapa-ngapain juga, karena sekali upload juga walaupun ya itu yang seperti Cupi tadi jelasin, meskipun nggak ada apa-apa dan nggak ngapa-ngapain tetap jadi huru hara, jadi udah bingung banget, apalagi jadi kalau upload ya upload aja gitu, jadi ya emang udah bingung banget. Sebenarnya aku juga berpikir ke situ gitu, maksudnya ini takutnya karena udah terlalu banyak orang yang dijadiin huru hara, jadi trauma sendiri kan, jadi kaget sendiri. Tapi ya gimana, susah juga sih. Nah kalau Prof lihatnya gimana dari kacamatanya Prof soal public figure? Ini kan contoh juga buat masyarakat. Betul. Dari sisi membuat konten-konten ini begini, gimana? Public figure itu kan
dia dikenal banyak orang ya, Ya. sehingga jangankan hal-hal yang salah, hal-hal yang benar saja terkadang menjadi cibiran. Dicari salahnya. Ya, Ya. dicari salahnya, apalagi hal-hal yang salah. Sehingga bagi saya pribadi, kalau kita merupakan public figure, seminimal mungkin menghindari hal-hal yang menimbulkan kontroversi. Termasuk dalam hal pornografi Ya, termasuk ini dalam ya. hal pornografi tentunya. Setuju nggak sama Prof? Setuju dong. Ya, kalau gitu Ketok boleh. palu, oke. Boleh. Itu tadi kita udah ngobrol banyak soal pornografi, udah jelas lah ya batasannya di undang-undang, termasuk juga batasan moralnya gimana. Cupi juga sebagai public figure juga mungkin harus lebih hati-hati lagi soal ini. Terima kasih atas waktunya ya Cupi ya. Sama-sama, terima kasih udah banyak, mampir Prof. Terima di kasih. Melek Hukum. Barbara, terima kasih banyak loh ya udah Sama-sama. berzumba tadi. Teman-teman, makasih banyak Prof Edi. Terima kasih banyak, Sama-sama, kita Priska. ketemu lagi ya minggu depan hari Jumat jam 8 malam seperti biasa di Melek Hukum. Bikin pintar, bikin segar. Saya Priska Clarissa, sampai jumpa. Saatnya Kompas Update, saya Stefani Ginting. Saudara, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Purworejo membersihkan longsor dari dinding penahan. Dinding penahan yang longsor berada di Desa Sidorejo, Kecamatan Purworejo. Untuk membuka akses jalan akibat longsor, petugas BPBD dibantu TNI Polri melakukan pembersihan. Dinding penahan longsor diduga akibat kondisi tanah yang labil. Demikian Kompas Update, kita berjumpa lagi 1 jam dari sekarang. Saya Stefani Ginting, sampai jumpa. Saya Rahmat Ibrahim, Kompas TV, independen, terpercaya.